Halo, kembali lagi bersama Heavenly Team bersama saya Albert Kiandatika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepribadian menuju sukses. Nah, pada materi ini kita kedatangan narasumber dari Universitas Amikom Yogyakarta, kampus yang terkenal akan nuansa ungunya pada setiap sudut gedung dan juga lambangnya yang sangat ikonik itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita berkenal dengan narasumber kita ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kevin Arifin dari kampus Amikom Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi semester 2. Ya, saya Fikri Zulkarnain dari Amikom juga, jurusannya Ilmu Komunikasi semester 2 sama kayak Kevin. Perkenalkan, nama saya Andi Dafman Raffi dari Universitas Amikom Yogyakarta, jurusan Ilmu Komunikasi, semesteran sama kayak mereka berdua. Jadi kalian bertiga ini satu kelas? Ya, bisa dibilang kebetulan gitu. satu kelas. Akrab dong pasti bertiga ini? Ya, Lumayan. Lah, nggak aku nih. Teman sendiri loh. Maaf bang. Nah, kita langsung aja nih masuk ke materi. Iya. Menurut kalian, definisi sukses apa yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Seperti apa? Coba dulu nih yang menjawab. Firman dulu dah. Nah, kalau aku sih yang pasti optimis ya, kalau misalnya mau menuju kesuksesan ya optimis, terus habis itu ada kerja keras sama yang penting ada kemauan sih, soalnya kalau nggak ada kemauan buat maju lu susah juga. Oke. Ya, kalau dari aku sendiri sih, sukses itu mimpi dulu sih, berawal dari mimpi, terus ya berusaha aja, sama apa ya, intinya tuh harus terus melangkah gitu loh. Yeah. Walaupun hanya selangkah tapi ada pergerakan biar gak monoton. Kalau ada mimpi ya dikejar lah, kayak gitu sukses. Kalau Mas Kevin? Kalau menurut saya, definisi sukses adalah ketika kita sudah mempunyai suatu impian atau rencana untuk kedepannya, dan kita dapat mewujudkan impian tersebut dengan cara kita sendiri dan usaha kita sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai impian nih ya, kita harus Terus? teman-teman. Jadinya harus berusaha lah, jangan cuma rencana doang atau ngapain doang. Kita harus berusaha, cari relasi, cari research juga untuk gimana sih cara bisa mewujudkan impian kita tersebut, gitu Pak. Jadi sukses itu tidak langsung tiba-tiba langsung sukses gitu, nggak kayak ada proses. kita tiba-tiba warisan gitu, enggak kan? Jadi sukses itu kamu harus optimis, harus punya mimpi dulu untuk dicapai, terus membangun relasi dengan orang-orang. Kan manusia itu kan makhluk sosial ya, jadi tidak bisa sendiri, apalagi mencapai sukses. Sukses itu bukan suatu hal yang mudah. Nah, terus berapa banyak sih tokoh sukses, yang orang-orang yang sukses di dunia ini? Lalu kan banyak tuh orang sukses di dunia ini kan. Nah, kalau kalian punya nggak sih tokoh favorit? Maksudnya tokoh yang didulakan, aku pengen sukses nih, dia punya apa gitu. Kamu dulu Bin, monggo. Kalau saya sih, tokoh yang saya sukai itu Cristiano Ronaldo. Jadi saya suka Cristiano Ronaldo. Jadi saya suka Cristiano Ronaldo ini karena memang dari kecil saya tuh sebenarnya nggak suka bola ya, tapi cuma tahu Real Madrid doang. Nah, jadi dari kecil cuma tahu tim itu, terus tahu Cristiano Ronaldo juga. Orangnya kan kayaknya dulu tuh sebelumnya dia tuh Miskin. Miskin. Terus tapi dia juga nggak menyerah begitu saja karena kemiskinannya ataupun masalah fisik dan kesehatannya. Jadi dia tetap terus berusaha untuk menjadi seorang Cristiano CR7. Kalau kamu Bi, gimana kamu dulu? Kalau aku sih salah satunya ada Jack Ma ya, itu orang sukses, pendiri Alibaba Group, luar biasa sih. Jatuh bangun, terus dia berhasil bikin Alibaba sampai apa ya, orang-orang tuh kayak pada nggak percaya gitu sama pencapaian yang dia raih gitu. Dia kan orangnya tuh biasa aja, terus ada satu kepribadian lah yang dia tuh orangnya pantang menyerah.
gak gampang nyerah walaupun berkali-kali gagal, Ya. jatuh tapi bangkit terus gitu. Kalau saya sendiri sih Ford Shelby sih. Soalnya kalau tahu film Ford versus Ferrari itu kan Tahu. itu kan saya nonton juga. Nah, akhirnya saya terinspirasi dari itu, terus akhirnya melihat perjuangan Ford buat mau ngelawan Ferrari. Awalnya kayak diremehkan sama Ferrari, tapi akhirnya pas balapan akhirnya dia berhasil 3 mobilnya menang kayak barengan gitu. Itu menurut saya itu sih kelas sih. Saya juga suka otomotif soalnya. Jadi ngambilnya dari toko otomotif juga. Oh, begitu. Ya, ternyata toko favorit kalian beda-beda ya, walaupun sama-sama ingin sukses, tapi ada yang dari klub sepak bola, beda-beda. ada yang dari industri, ada yang dari otomotif juga. Nah, kan tadi membahas tentang tidak pantang menyerah. Jadi, seseorang yang pantang untuk menyerah, apakah pasti akan sukses? Kan tidak ada yang tahu. Selain pantang menyerah itu, apa sih yang mendukung buat sukses? Seperti apakah personalisasi dari masing-masing orang itu juga berpengaruh? Menurut saya sih berpengaruh sih personalisasinya. Soalnya kalau misalnya personalisasinya misal kepribadiannya buruk atau tidak tepat waktu dan sebagainya, itu juga mempengaruhi kesuksesan sih. Bisa lebih lama atau lebih cepat tuh tergantung sama orangnya kembali. Menurutku gitu. Ya kalau mau sukses ya harus berusaha sih. Yang pasti itu nggak gampang nyerah. Jangan gampang putus asa lah. Ya, Kalau ya, mau betul. sukses ya harus gerak terus. Apa ya? Ulet lah, ulet. Ya, ulet. Ya, mau berusaha sih ini. Termasuk yang tadi dia ngomongin Kevin juga, bangun relasi. Sekarang kalau nggak punya relasi itu sukses kayaknya Susah. ya agak sulit sih. Hampir Cuma- mustahil ya, Ya, sebenarnya. walaupun bisa tapi Bisa. susah sih. Iya. Lebih Karena susah. adanya relasi kan sekarang gampang, apalagi sosmed sekarang tuh memudahkan lah. Mau nyari relasi itu gampang, lewat sosmed bisa. Aku juga sependapat sih sama mereka. Nggak ada Jadi, penjelasan. minimal niat lah ya teman-teman ya. Iya. Jadi Paling niat dulu berarti. tapi jangan juga niat doang, harus dilakukan dan diimplementasikan. Jadi harus benar melakukannya dong, nggak Iya dong, cuma niat tentu doang. saja. Modal juga penting kan? Nah ya modal, tapi kan niat itu salah satu modal juga. Oh iya, jadi modal tidak harus segalanya tentang uang. Iya. Ya, kalau ada modal pun kan juga kalau misalnya niat kita misal kurang itu juga modal banyak buat apa juga. Iya. Tapi Iya. kalau misalkan punya niat tapi nggak ada modal gimana? Nah itu Beda kan nih. makanya bangun relasi. Ya, bangun relasi. iya. Siapa tahu Dengan ada adanya relasi modal, kan biasanya ada yang mau modalin. ya modalin itu. Betul. Iya sih, betul. Sukses kan nggak hanya tentang sebuah Iya, materi, materi. nggak semuanya uang doang sukses. Iya. Bangun pagi juga itu sukses. Yo, Nggak semua Kalau bisa kata- bangun pagi. Sebuah pencapaian ya bisa Pencapaian. berbahaya gitu. Nah, kan tadi ngomongin tentang personality nih. Kalian tahu nggak sih tentang personality plus yang tentang sanguinis, koleris, terus pragmatis, sama peaceful? Itu kalian tahu nggak? Atau kalian punya personality plus apa? Kalau aku pribadi sih penilaianku sih sanguinis sih. Soalnya lebih beberapa dekade sih. Beberapa tahun ke belakang ini lebih suka bergaul sih. Jadi kalau misalnya di luar tuh lebih nyaman. Jadi kalau penilaianku kan kalau sanguinis kan orangnya kan mudah bergaul. Yes. Ya, jadi penilaianku sih aku sanguinis sih. Oke. Ya kalau aku termasuk sanguinis juga sih, terbuka, gampang bergaul. Bergaul. Kemana-mana tuh ya bisa lah bergaul. Harus berani. Berani. Namanya juga anak laki kan, kalau nggak berani gimana lah. Iya. Iya. Kamu gimana, Vin? Kalau saya sepertinya sedikit berbeda ya teman-teman. Gimana tuh bedanya? Jadi saya sebenarnya melankolis. Melankolis. Kenapa Jadi, tuh? Bang? Melankolis. Kalau saya tuh emang orangnya agak harus perfect gitu. Terus kebanyakan mikir juga, jadi nggak bisa langsung sacet gitu. Bisa sih sebenarnya, tapi kan harus mikir juga. Terus agak nggak suka keramaian juga, sukanya cuma ya sendiri-sendiri. Oh. Ngobrol juga yang penting-penting aja. YPPA lah. JPB. Iya. Berarti apa itu melankolis itu introvert ya? Iya. Semacam itu bisa dibilang lah kira-kira. Tapi hal itu nggak membatasi kesuksesan Oh. kan? Enggak, harusnya. Nah, teman-teman, kita kan tadi udah bahas tentang ini nih, kepribadian, terus
kepribadian plus yang ada sanguinis, melankolis dan lain-lain itu. Nah, kita balik lagi ke tokoh favorit kalian, orang-orang sukses itu. Nah, menurut kalian tokoh-tokoh favorit kalian tuh berpengaruh nggak sih sama kalian? Yang tengah dulu jawab. Nah, kalau tokoh sukses salah satu yang tak sebutin tadi itu Jack Ma itu cukup berpengaruh sih. Kan tadi kan aku juga nyebutin kalau Jack Ma itu punya kepribadian atau sifat yang gak gampang menyerah. Nah, selain itu juga dia tuh orangnya tuh selalu pengen belajar, optimis, terus tuh apa ya? Dengan adanya sifat-sifat yang dia miliki itu menjadikannya dia tuh kuat gitu loh, berani ngambil resiko, terus sampai akhirnya dia bisa jadi sukses, sekarang jadi miliarder, punya Alibaba Group yang sekarang luar biasa itulah. Jack Ma itu yang dari Cina itu bukan sih? Ya, yang dari Cina itu. Kalau Firman gimana? Kalau aku sih kan tadi kan panutan kan Ford Shelby. Ya alasannya kan sebelumnya karena aku suka otomotif. Jadi lihat film Ford versus Ferrari itu juga kan pas Shelby lagi ditekan sama Ferrari kan ditawarin dijual ke perusahaan lain. Perusahaannya karena Ford lagi ada krisis gitu. Dia nawarin diri buat bantu perusahaannya lewat balapan. Nah, dari balapan itu dia akhirnya nyoba ngetes mobil gagal lu. Akhirnya karena dia pantang menyerah, jadi akhirnya bisa menang. Nah, itu kan tadi tak jadiin alasan, kalau misalnya kita mau usaha, itu usaha pertama kedua tuh menurutku pasti gagal. Tapi siapa tahu nanti usaha ketiga, keempat, kelima tuh siapa tahu ada yang berhasil, kan nggak ada yang tahu kan. Makanya kalau misalnya membuat usaha tuh yang penting tuh yakin kalau gagal itu berarti kesuksesannya belum masih tertunda lah gampangannya kayak gitu. Berarti kalau gagal itu belum tentu nggak bisa sukses ya. Berarti kita harus tetap coba lagi gitu. Kesuksesannya masih tertunda, siapa tahu belum dikasih sukses. Wih, sekarang Ford udah sukses kan? Udah. Perusahaan besar Amerika itu, perusahaan besar mobil di Amerika. Iya, banyak sih yang pakai Ford, tapi kayaknya di Indonesia jarang kelihatan merek Ford. Iya, udah nggak bersaing sih. Soalnya kan juga pajak di sini mahal, jadi mau dibawa juga mahal. Iya. Dibawa ke Indonesia. Kalau Kevin, kamu gimana? Nah, kalau saya tentu saja lumayan berpengaruh sih seorang Cristiano, karena kan memang dari kecilnya yang keterbatasan lah dari segi fisik, punya penyakit dianya, terus ekonomi juga, tapi kan tetap ya bukan Keterbatasan. bukan apa sih? Keterbatasannya itu nggak menghalangi nggak menghalangi lah, jadi dia tetap ya menjadi dirinya semangat untuk mewujudkan impiannya dan tidak Pantang menyerah. udah koinanku dan tidak ngestak cuma karena keterbatasan itu gitu, Pak. Berarti nggak bergantung keterbatasan gitu, tapi kita harus tetap berusaha Menggunakan cara lain lah. Oh Pasti iya. kan setiap keterbatasan ada keunggulannya masing-masing. Ya, kita Pak. cari-cari jalan lain supaya tetap bisa melakukan Of course. itu. Kita gimana? Musim depan Ronaldo main nggak? Kurang Besar. nggak tahu, Pak. Cepat-cepat boleh lah kalau main. Ya, boleh sih. Cepet boleh juga. Berani cepet. Berani dong. Oke. Terus kita akan bahas tentang kalian tahu nggak sih tentang karisma dan inner beauty? Kira-kira Pi. Awali dulu, Pi. Wah, kalau karisma sama inner beauty itu salah satu karakter yang biasanya dimiliki sama cewek sih. Kalau inner beauty itu, oke. inner beauty itu biasanya identik sama kecantikan. Nah, kalau kecantikan kan tentu saja cewek, wanita. Iya. Nah, tapi kalau karisma itu ya kayak misalnya itu orang itu tuh kalau jalan itu tuh bisa menjadi yang objek yang menarik gitu ya. menarik untuk dilihat Kayak gitu loh. bawaannya wibawa atau gimana gitu ya. Tapi kan karisma lebih dia. inner beauty tadi kecantikan tuh Kak, tidak semua tentang fisik kan, kecantikan tuh. Nggak kayak orang yang sopan juga itu kan Sebuah termasuk inner beauty juga itu. ya. Sopan, Iya. santun orangnya. Tapi kalau hal-hal seperti itu apakah memang sudah bawaan dari lahir atau apakah bisa dibangun sewaktu masa kita berjalan ini? Nah, kalau menurutku tuh kalau inner beauty sama karisma itu mungkin masih bisa dibangun ya.
kan nggak semua orang bawaannya tuh punya karisma, punya inner beauty. Nah, kalau mau berusaha pasti bisa lah. Oh iya, Teng. Kan itu juga bawaan pabriknya beda-beda juga kan. Iya. Makanya itu beda-beda. Diminum, nggak apa-apa kalau mau minum. Iya, Pak. Makasih bang. Kevin Fikri nggak minum. Oh iya. Makan juga boleh nih. Nih, Iya. enak. Tidak, jangan suapin saya. Pak. Aduh, nanti beda lagi nih. Besok deh podcast selanjutnya. Astagfirullahaladzim. Terus gimana bang? Tanya apa lagi? Banyak nih pertanyaan kan. Kira-kira tuh bang, Sabar. sebaiknya cek dulu kalau gitu. Terus apa itu? Kalian punya upaya nggak sih buat membangkitkan inner beauty kalian masing-masing biar kalian lebih menarik lah untuk gimana ya orang-orang menilai kalian tuh wah orang ini cocok sih buat nerusin usaha atau gimana kan juga bisa salah satu poin buat sukses juga kan. Ya. Mau POV dari kita bertiga apa salah satu? Mulai dari Firman dulu deh. Coba. Ya masing-masing Kalau lah aku sih tadi apa namanya bahasnya inner beauty. inner beauty. Nah kalau inner beauty sih menurutku semua orang bisa punya sih, cowok sama cewek bisa punya. Nah itu tergantung sama kepribadian. Kalau misalnya kepribadian kita baik, kita misal ngobrol sama orang pun misal kita ramah dan sebagainya macam itu bisa disebut inner beauty juga sih menurutku. Jadi yang penting kita misal ketemu sama orang, terus habis itu kita ramah sama orang, apa enggak kita punya aura yang baik sama orang, itu menurutku termasuk inner beauty sih. Cowok atau cewek enggak harus cewek sih menurutku. Cowok juga bisa punya inner beauty. Kalau dari inner beauty. Gimana? Kalian punya pendapat? Kalau saya kira-kira sama lah sama yang dijelaskan oleh Firman. Sama aja kayak Firman. Kalau Fikri gimana nih? Ya kurang lebih kayak yang tak jelasin tadi lah. Sama juga. Hah? Sama ya kamu. Ya omongin gitu, salah satunya ya sopan, santun itu juga menjadikan inner beauty-nya Sama seseorang. yang penting apa namanya itu sih sholat, apa sembahyang tadi. dan Masya Allah, Mas. Ibadah, ibadah. Iya, ibadah. Iya sih, ibadah juga poin Iya, penting kan. poin penting. Kan? Juga. Tuhan juga berpengaruh. Yoi. Iya. Tanpanya kalau mau sukses ya harus berdoa juga. Iya. Selain niat ya Vin ya? Iyalah, of course. Berdoa, berusaha, pasti jalan sih kalau itu ada niatnya. Iya kan? Yoi. Terus kira-kira nih, kira-kira mau lanjut pertanyaan lagi apa enggak? Boleh tanya aja. Tanya-tanya aja. Belum bosen kan? Belum bosen kan? Belum. Dikit. Kamu dikit. Lapar atau gimana, Vin? Lapar Pak, gua Pak. Lapar. Bentar lah. Bangun kebagian. Kita makan di belakang. Iya, boleh. Selesaiin. Oke. Nah, terus apa itu namanya? Apa ya? Saya mau tanya apa tuh lupa juga. Walah bingung. Ini hostnya bisa lupa sama pertanyaannya gimana nih hostnya ini? Angel. Ya, gimana lagi Pak? Manusia juga namanya kan. Ya, manusia. Wajar ya kalau lupa. Kira-kira ada nggak usia yang menentukan di mana titik kalian akan sukses? Kan banyak tuh katanya usia 20-an harus sukses. Apa itu udah pasti harus sukses di usia 20-an? Kan nggak berpatokan pada usia bukan kalau sukses itu. Kalau misal dari aku sih kapanpun bisa sukses nih. Misal kalau misalnya sukses kan relatif. Misal kita udah sukses masuk universitas atau masuk misal 20 tahun udah bisa ngasilin gaji sendiri, itu menurut udah termasuk sukses sih. Kan misalnya nggak harus dari harta atau jabatan juga. Kalau aku menurutku itu Sukses tidak semuanya tentang materi. ya semua tentang materi. Kepuasan sih nih sukses menurutku. Ya. Kepuasan. Puasan diri sendiri itu juga paling penting sih untuk sukses. Mau tanya apa lagi bang? Pak Kevin mau jawab nggak? Nggak dulu. Kenapa Vin? Kamu jawabin? Sama. Sama. Jadi sukses itu apa Vin? Sukses itu sama kayak Berawal dari sini. Berawal dari niat. Niat. Iya. Niat. Pokoknya diawali niat dulu. Usaha. usaha, Jangan lupa doa. jangan lupa doa, jangan pantang menyerah, Jangan pantang Maju menyerah. terus. Maju terus. Optimis. real. Cakep Aja. sih. Terus tadi kan Gitu. sukses nggak mesti tentang usia muda kan. Kayak pemdiri KFC itu juga suksesnya di usia tua kan, 60-an lebih kan. Berarti sukses tidak memandang usia. Tidak. Ya itu tadi karena sukses itu kan
relatif memang. Ya, kalau misalnya menurutku juga kalau misalnya orang sukses juga maksudnya nggak belum tentu bahagia sih. Kalau kelihatan sukses tuh siapa tuh di dalamnya mungkin keluarganya atau misal bisnisnya lagi buruk juga kan kita nggak tahu loh. Cuman anggapan kita sendiri aja tak sukses belum. Ya, penilaian diri sendiri ya. Nah teman-teman, tadi kan kita membahas tentang inner beauty. Terus ada nggak sih cara buat inner beauty kita itu semakin terpancar, terlihat oleh orang-orang lain gitu? Kalau dari aku sendiri sih ya yang paling utama tuh yang pasti ibadah. Karena kalau misalnya ibadah itu kan membuka aura diri. Terus habis itu yang kedua tuh jelas kepribadian. Soalnya kalau misal kita kepribadiannya baik, orang tuh nyaman sama kita. Habis itu kalau misalnya orang nyaman sama kita, nah orang tuh bakal lihat, ternyata dia kalau misalnya ngobrol sama kita nyaman tuh lama-lama kita bisa jadi ganteng sama cantik dilihat dari mata mereka. Nah terus habis itu yang ketiga itu dari diri kita sendiri sih, inner beauty dari diri kita sendiri yang ada itu nanti kita kembangin sendiri dengan cara itu ya tadi itu misal kayak bekerja keras, habis itu kalau misalnya lagi sendiri gitu misal itu bisa baca Al-Quran dan lain-lain. Masya Allah. Subhanallah. Terus bakat dari kemampuan itu termasuk inner beauty nggak? Termasuk sih. Bakat sama kemampuan seseorang itu termasuk inner beauty. Kan nggak semua orang itu bisa tahu dia itu punya bakat, minat di mana. Minatnya di mana. Banyak yang bingung minatnya bakatnya di mana ya. Kalau misalnya kita tahu bakat sama minat kita itu udah termasuk keuntungan sama diri kita sendiri sih daripada orang lain. Kelebihan lah. Iya, kelebihan sama orang bisa tahu. Kadang kan orang kan masih banyak yang mencari-cari jati diri itu nemuin bakatnya. Apa bakatnya dia itu? Kadang 20-an lebih itu masih zaman-zamannya nyari ini sih. Masih banyak yang nyari mencari jati diri untuk nemuin bakatnya. Terus kalau ada inner beauty, apakah ada yang namanya inner handsome? Ada. Nah, inner handsome itu salah satunya itu adalah gimana seorang anak laki-laki itu bersikap yang dimiliki anak laki-laki itu salah satunya yaitu contohnya inner handsome, sopan santun tentu saja, etika sekarang harus attitude, katanya seperti itu. Karena sebagai seorang cowok ya laki-laki kan harus mempunyai berkembang juga, iya, sopan santun. Terus kan kita sudah membahas tentang definisi sukses, terus tokoh-tokoh favorit kalian yang sukses, terus membahas tentang kepribadian, lalu membahas tentang inner beauty. Nah, udah keempat elemen itu, terus apa kalian bertiga udah mengembangkannya untuk jadi modal dalam menggapai kesuksesan? Ya kalau dari aku sendiri sih sedang terus berusaha lah, sambil nyari-nyari, kan sekarang juga belum tahu nih bakatnya di mana, jadi sambil masih nyari-nyari apa yang kira-kira benar-benar cocok mau ditekuni gitu, sambil jalan lah, pokoknya gerak terus aja, berusaha terus. Tapi pasti ada tujuannya kan. Terus ada. Impian kalian itu apa? Kalau impianku pribadi sih itu sih jadi peternak bebek sih. Tolong bebek, jadi kayak wirausaha peternakan gitu ya. Peternakan, pingin buat peternakan sih, kayak peternakan lele, bebek itu jadi satu gitu, satu ekosistem gitu. Sedikit terpukau sih gua. Waduh, terpukau sih. Bahaya juga. Berarti itu kowe gitu. Terus kalau kalian berdua, mungkin dari Kevin dulu sih. dari Fikri dulu dah. Yang lebih kenapa? Apa aku dulu? Kalau jawab. Nah, nih. Kamu udah ngomong kalau aku sih kalau pengennya ya kedepannya mungkin usaha sih, tapi masih belum tahu nih bakal usaha apa yang bener-bener mau ditekunin. Soalnya dari beberapa kali usaha juga kan lumayan kan hasilnya, tapi belum ada yang bener-bener ditekunin lah usaha-usaha itu. Berarti masuk ilmu komunikasi juga cocok nih buat ngembangin negosiasi buat usaha dengan bener banget. Bangun relasi lah, sekarang kan harus bisa bangun relasi. Kevin ini impiannya apa ya? Belum pakai nanya. kalau jelasin. Kalau dari gua sih kira-kira, bukan kira-kira sih. Bukan kira-kira lagi nih. Bukan lah. Kapan? Emang dari kalau impian saya itu sepertinya pengen menjadi editor.
editor, cakep sama nih. konten kreator lah. Konten kreator. Iya. Jadi kalau kan emang saya kan suka nonton film gitu, terus film-film yang agak Apa nih, Bang? Yang gimana nih? ngerti dewe tuh. Film-film yang keren-keren lah kayak Marvel gitu, terus Harry Potter terus juga. Nah, kayak Tapi kalau jadi editor itu rampung gak sih? ya Pak. Tapi aku penasaran. Jadi kalau kamu kan jadi editor nih, berarti harus pintar-pintar cari klien dong. Yes. Berarti masuk komunikasi itu tepat supaya kamu bisa negosiasi cari klien. Biar orderannya banyak kan. Kira-kira seperti itulah, Pak. Terus klien incaran lu kayak apa ya? Apakah yang cewek cantik-cantik Wah, atau yang bebas sama siapapun boleh gitu? Kalau klien incaran saya sih prioritasnya yang saya harapkan tuh sepemahaman lah. Jadi kayak Gak usah terlalu Bang. Gak usah terlalu. Kita tanya jawab aja. Kalau mau curhat nanti lah. Pakai nangis barang. Mungkin terharu atau gimana ya. jadi ini klien yang saya maksudnya yang sepaham lah. Jadi kayak apa sih? Nggak terlalu menuntut gitu atau sesuai dengan Itu juga. gaya editanmu gitu. Yes. Kok kamu tahu sih, Dek? Ya. Pak, maksudnya. Ya, jadi kayak ya sepemahaman lah, kan setiap orang kan mesti dari karyanya setiap orang kan mempunyai ciri-ciri dan perbedaan masing-masing. Iya, Gaya betul. masing-masing lah ya. Iya. Jadi kalau bisa yang satu gaya, satu pemahaman sama satu frekuensi juga lebih bagus juga. Siap. Biar tidak susah-susah untuk Ya, benar. menentukan editannya ya. Cakep sih. Tapi kayaknya kalau kamu nentuin gitu bakal susah Pak cari klien Pak. Itu kan cuma ini, Pak. Cuma kalau bisa Kalau bisa, ya harapan harapan, lah. Kalau ya. bisa dapat kayak gitu ya lebih enak kan maksudnya. Sangat Iya. bersyukur lah ya. Bersyukur banget. Alhamdulillah. Masya Allah. Kliennya diajak ngobrol ya gampang, nggak ribet. Yes. Bayarannya gede kan. Oh, ya gede. Jangan-jangan nggak ikhlas nih kalau nggak dibayar. Enggak lah, Pak. Dapat apa nih kalau dibayar? Kliennya itu Pin, Freya Pin. Astagfirullah. Astagfirullah. Siap anjir. Aduh. Dari Mobile Legends loh, Pak. Waduh, Mobile Legend. Terus gimana nih? Firman kan tadi dari peternak. Fikri jadi pengusaha. Pengusaha kira-kira. Kamu jadi editor jedak-jeduk. Boleh sekali tuh, Kak. Boleh. sekali. Oke. Jual template. Lumayan tuh. Menarik ya kalian tuh. Kalau bisa jadi editornya. Wah, Waduh, keren sih. Iyalah. Semoga Amin. bisa tercapai, Pak. Amin. Tapi jangan lupa ya, Apa tuh, Bang, kira-kira? bagian kecil-kecil. Oh iya. Waduh. Bagian itu. Sepuluh dikit lah. Santai, itu mah gampang lah. Gampang. Baik, sekian dari pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama. Cuman Makasih terima juga kasih. ini udah diundang ke sini, dikasih Jamuan Jamuan, tradisional. luar biasa. Agak keasinan sih. Gitu. Kami dari Heavenly Team. Sekian, terima kasih. Dadah. Dadah.